Selamat malam teman-teman semuanya. Nama saya Raditya Dika dan saya hari ini akan mencoba untuk berbicara depan teman-teman kalian semua. Tadi Panji sempat cerita soal band-band. Kalau gue paling gak ngerti sama Smash, terus terang. Pertama kali gue ngelihat Smash, ada 7 orang laki-laki. Ya semi laki-laki ya, semi laki-laki. Dia nyanyi-nyanyi, kenapa hatiku cenat-cenut tiap ada kamu. Lo jangan-jangan hepatitis gitu gue pikir dia. Kenapa ginjalku berdarah, kenapa paru-paruku basah. Gue nggak tahu kenapa. Dan yang paling gue sebelinnya, baju mereka tuh ada yang belahan dadanya sampai sini. Ada yang lihat video klipnya nggak? Kenapa hatiku cenat-cenut belahan dadanya sampai sini. Lo mau nyanyi apa menyusui, sebenarnya gue nggak tahu. Kenapa hatiku net. Banyak band Indonesia yang gue nggak ngerti. Nama bandnya juga udah aneh-aneh. Ada nama band Indonesia namanya Hijau Daun. Ada band jazz lain yang namanya Klorofil. Mungkin kalau mereka manggung satu panggung jadinya Oksigen. Kalau nggak, biar mereka berfotosintesis. Di antara band-band Indonesia, gue bersyukur Andika ditangkap. Gue bersyukur banget. Kenapa? Karena pas gue liat sidangnya, dia akhirnya potong rambut. Selama ini kalau gue lihat Andika, rambutnya kemana-mana kayak helm SNI, tau lo. Kalau orang mau ngajak ngobrol, ngetek dulu, assalamualaikum, kenapa? Andika ada, Andika. Sebentar ya, Andika di sini. Mau ngomong apa sama Andika? Bentar ya, mau minta sumbangan Andika. Ada apa sama band-band di Indonesia? Semua di Indonesia tuh aneh. Iklan Indonesia aneh-aneh. Iklan sampo semuanya sama. Cewek cantik rambutnya panjang masuk kamar mandi, sampoan bahagia. Gue kalau di rumah sampoan gak pernah sebahagia itu gue. Gue kalau sampoan diem. Ada gue gedor-gedor, abang cepetan diam. Abang belum selesai. Bentar abang bilas dulu. Iklan sampo aneh semuanya. Yang paling aneh iklan sampo yang paling baru yang sekarang udah nggak ada, iklan Sunsilk. Gue bersyukur gara-gara iklan itu gue takut pakai sampo. Iklannya kayak gimana? Iklannya kayak gini. Cewek cantik masuk kamar mandi, taruh sampo di kepala, bahagia. Tiba-tiba dia ngetok pintu kamar mandi, tok, dia diam. Dia keluar kamar, dia buka pintu, gue yakin lo tau iklannya. Dia buka pintu, ada siapa di depannya? Ada Ariel Peter Pan. Tau gak gimana? Dia bilang ini, buka pintumu buat aku ya kan? Terus dikasih kalung. Gara-gara iklan itu, setiap kali gua di rumah sampoan pakai Sunsilk sendirian, ada yang ngetok pintu kamar, gua takut. Lagi sampoan pakai Sunsilk, tok, itu Andika bukan? Andika jangan masuk dulu, Andika. Buka pintu Andika, sebunin. Iklan Indonesia nggak ada yang bener. Tau gak yang paling aneh apa? Iklan yang paling aneh sejagat, yang ada hanya di Indonesia, nggak ada di negara lain, cuma satu. Tori cheese cracker. Ini iklan apa? Apa hubungannya biskuit sama 3 orang pegulat dan 1 wanita yang berjalan dari belakang ke depan mengepakkan selangkangan? Tori lepek. Pertama kali gua nonton, ini iklan obat polio, gini-gini Tori itu. Apa hubungannya biskuit sama selangkangan? Kecuali kalau tagline-nya selangkangan ada lapar, makan Tori. Cocok. Apa hubungannya? Gak ada yang bener di Indonesia ini. Semua iklan aneh-aneh. Gua terus terang, lagu-lagu Indonesia sekarang gua kurang suka. Gak ada yang bener. Gue nonton Dahsyat juga sama, jogetnya sama semua. Cuci, jemur. Cuci, jemur, keramas, setrika, cuci. Itu pembantu semua, jangan-jangan. Cuci, siram tanaman, cuci, jemur. Aneh banget. Gue mencoba untuk mencari artis-artis zaman dulu. Gue lihat di YouTube, dan sama anehnya ternyata. Gue nonton dulu pas zaman gue kecil, Bondan Prakoso. Dia nyanyi kan keren banget. Gue dulu suka banget sama Bondan Prakoso. Pakai jaket kulit di depan tebing sama teman-temannya berjoget semua nyanyi si lumba-lumba. Makan dulu. Tapi gue sadar dia penyiksa binatang. Selama nyanyi ada lumba-lumba kelaparan di depan, kasihan. Yang paling aneh tau apa?
Gue yakin ya, Susan itu psikopat. Gue yakin Susan itu psikopat. Tahu gak kenapa gue lihat video klipnya? Videonya begini, Susan ditanya baik-baik sama Ria Enes, digendong. Digendong ditanya sama Ria Enes baik-baik. Susan, kalau gede mau jadi apa? Susan diam, matanya kosong dia. Kalau gede mau jadi apa? Susan diam, gitu sih jawab. Suaranya parau. Aku kepengen jadi dokter biar bisa nyuntik orang lewat. Njus. Psikopat nih orangnya. Kebayang Susan beneran jadi dokter, ngumpet di semak-semak, bawa suntikan, mana orang lewat. Njus. Gak ada yang benar Indonesia. Gue kesel setengah mati. Sinetron laga Indosiar. Tiba-tiba siang-siang ada orang naik elang. Adegannya gimana? Ini gue yakin bener. Lo lihat, ini waktu itu gue lagi sakit di rumah, gue nonton adegannya kayak gini. Ada bapaknya lagi sakit. Anaknya datang. Kenapa bapak? Anakku bapak sakit. Iya, saya tahu bapak, soalnya bapak batuk. Setiap kali sinetron pasti ada yang batuk, dia sakit. Ya belikan bapak obat. Belikan bapak obat di mana? Di pasar. Baik, aku pergi. Dia keluar rumah, dia ngapain? Dia naik elang. Naik elang beli obat. Emangnya di pengkolan nggak ada ojek? Emangnya di pasar ada parkiran elang? Kagak ada. Ngapain? Banyak hal yang gue sebelin. Gue sebel sama sistem perpacaran Indonesia. Ada disparitas gender yang terjadi antara cowok sama cewek. Cowok harus selalu nembak duluan. Cewek kalau ditembak jawabannya sama. Datengin cowok, lo mau nggak? Apa? Mau nggak jadian sama gue? Mau suka mau nggak? Jawabannya sama. Pikir-pikir dulu ya. Berapa lama? 3 bulan. Mau ngapain pikir-pikir 3 bulan? Sholat istiqoroh tiap malam ngapain? Kalau udah jadian kita disiksa. Kalau udah jadian sama cewek akan memaksa kita untuk mengingat semua tanggal. Semua tanggal yang penting. Hari pertama kali main ke rumah, pertama kali nonton bareng, pertama kali jadian 3 bulanan, 3,5 bulan, 2 bulan, 3 hari, 6 minggu. Dia malam minggu lo datang ke PIM, lo lihat kalau orang pacaran itu cowok udah kayak diperbudak. Cewek di mana? Cewek di depan jalan. Belanja. Cowoknya di mana? Di belakang kayak budak. Kita kapan pulang sayang? Oh iya sayang. Tiap hari Minggu lo cek di salon-salon. Cewek-cewek di mana? Berjejer, dikeramasin, dikerimbat. Cowok-cowok di mana? Di depan kasir sama cowok-cowok lain. Dia nungguin. Kamu udah berapa lama? 3 hari. Sabar. Kita diperbudak sama cewek-cewek, tapi kita nggak pernah bisa ngalah sama cewek. Tau nggak kenapa? Karena cewek kalau sudah terdesak, mereka punya senjata yang mereka keluarkan. Senjata cuma satu. Iya betul, menangis. Bukan semuanya sekarang di sini cowok nggak pernah ada yang tahan ngeliat cewek nangis. Bukan karena kita so gentleman, bukan karena kita baik hati, tapi cowok nggak ada yang tahan ngeliat cewek nangis. Karena cewek kalau nangis itu jelek. Nggak tahan. Lo lihat perubahan muka dasar dari cewek biasa aja diam gitu, dan menangis. Kalau cewek nangis mata jadi gede, hidungnya bongkar, lalu ada cairan dari hidungnya, dan mereka mencoba untuk berbicara. Sayang, kamu kenapa sayang? Apa sayang? Dan cewek itu lebih bahaya kalau mereka labil. Cewek remaja itu jauh, itu spesies yang lebih berbahaya daripada cewek dewasa. Tiap hari gue di-add di Friendster. Di Friendster lagi. Gue tiap hari gue di-add di Facebook. Taradin, set aku dong, fotonya selalu sama cewek-cewek labil ini. Itu tuh nempel di bibir begini. Ini maksudnya apa? Gue gaul begini. Kalau maksudnya gue gaul, gue gak pernah lihat ada cewek jalan ke mall begini gitu. Ngajak gue kenal di Twitter juga sama. Hai, Lehnal. Gue harus jawab apa? Gue jawab Oeh. Sama Amu ya apa? Au, ayat Amu. Gaul
sama gagu beda tipis. Cewek semakin muda semakin labil semakin aneh, cowok semakin keren. Lo lihat perbedaan kalau misalnya dia kuliah di sini di kampus, kantin sekolah lo, dia di kampus lo. Kalau cowok ketemu teman-teman cewek lain tuh asik liatnya. Ada cowok gitu datang, teman-teman cowok yang pada ngumpul datang. Asik kan jalannya anak gaul Jakarta gitu datang. Usah. Teman-teman usah. Tas. Tanya, men, lo lagi ngapain, men? Gue lagi duduk nih nungguin lo, men. Lo udah lama, men. Udah, lo lagi ngapain? Gue lagi men. Udah berapa lama tinggal? Lo mau permen, men? Ya, men. Kok tau nama gue Emen? Gak tau, men. Beda sama cewek. Cewek main ke kantin, baru jalan aja udah berisik. Lo tau gak sih lo? Teriakannya gak enak banget. Udah kayak hari tortor tau gak? Kadang-kadang kayak sama sebelum kata film horor di mana-mana. Tadi Panji udah bilang, gue sedih banget ngeliat film kita sekarang. Film-film horornya udah kayak Kentucky Fried Chicken. Paha dada. Paha dada si dia akses nikah. Serem banget gue ngeliatnya. Ada satu adegan ya, ini beneran ya, pocong goyang pinggul salto masuk jurang, gue gak tahu apa film gue gak tahu. Ada satu adegan Dewi Persik ya, ketemu pocong di kamar mandi, yang di shot apa? Dadanya. Ini beneran, ada pocong, dia lari terus disorot dadanya, moen. Dia berarti capek guys, nempangin dulu. Kenapa harus begitu? Judulnya juga udah aneh. Ada kuntilanak kesurupan. Ini sebagai setan dia gagal. Makanya kalau jadi kuntilanak jangan kesurupan, jangan main di tempat yang angker, kesurupan jadinya. Orang semua takut sama pocong. Pocong itu nggak ada serem-seremnya. Pocong itu kan hantu yang imut. Hantu mana lagi yang palanya disimpul coba? Ini hantu apa cupa-cups? Tiap kali lihat pocong bonek pengen gue buka bungkusnya gue mau palanya. Hantu kok kayak permen. Kalau boleh nanya what is pocong? The jumping candy. Banyak banget yang aneh. Gue pernah ngalamin kejadian serem yang gue alamin waktu itu. Jadi ceritanya gue dulu tinggal sama orang tua gue, dan di rumah itu ada dua orang pembantu. Namanya Mbak Tati sama Mbak Putri. Ini dua orang pembantu yang paling cantik di kompleks gue, namanya Mbak Tati. Dan itu yang punya gue. Bukan, maksud gue bukan punya gue. Jadi perbudak yang punya makan-makan orang, enggak, benar. Ada Mbak Tati dan Mbak Putri. Mbak Tati yang paling cantik dan pembantu paling cantik di kompleks gue. Dia Miss Pembantu 2010 apa gue nggak tahu lah. Dia paling cantik. Saking cantiknya dia dipacarin sama kuli bangunan di depan rumah. Tapi tau nggak apa? Di kampung ya, kuli bangunan itu ternyata udah punya istri. Gue jadi tegang banget ya, ini sinetron banget. Kuli yang tertukar judulnya. Kuli bangunan ini punya istri di kampungnya. Istri tau ngapain? Dia pergi ke dukun, mau nyantet si Tati. Dia pergi ke dukun, ngetok pintu rumah dukunnya. Misi Duk, silakan duduk. Apa keluhannya? Gini Duk, saya punya keluhan. Jadi saya punya suami, dia pacaran sama pembantu namanya Tati. Gini, mana fotonya? Dikasih fotonya, kita santet. Kita kirim jin ke rumahnya si Tati untuk nyerupin dia. Yang itu rumah gue. Suatu maghrib apa yang terjadi? Gue pulang dari kampus, gue masuk rumah, gue naiki tangga. Tau nggak di ujung tangga ada siapa? Ada pembantu gue kesurupan. Tapi bukannya Mbak Tati yang kesurupan, Mbak Putri yang kesurupan. Setannya salah masuk badan. Dia teriak-teriak, Mbak Putri teriak-teriak, oh semua di sini akan mati. Itu setan yang paling goblok yang pernah gue tahu. Karena dia salah masuk badan. Mbak Putri kenapa? Yang Mbak Putri masih kesurupan, semua di sini akan mati. Mbak Putri kenapa? Semua di sini akan mati. Mbak Putri kenapa? Jawab. Dia diam. Ini bukannya Tati, bukan. Bukan, bego. Ini bukan Tati, ini Putri. Tati mana Tati? Tati di bawah. Tahu dia ngomong apa? Keluarkan saya, ya. Oh yang masuk gue yang repot. Keluarin ini gimana?
Edgar yang paling kecil. Ini Edgar pembantu kita kesurupan. Kita keluarkan setannya. Kok kamu tahu cara ngeluarinnya? Aku sering baca majalah misteri. Cara ngeluarinnya gimana? Ayo abang, kita pencet sama-sama hidungnya. Dia salah gaul. Kalau orang kesurupan yang pencet itu jempol kakinya. Ini hidungnya kita pencet berdua. Setannya bukan keluar, malah suaranya jadi kayak bencong. Keluarkan saya 9 bulan. Satpol PP. Nyokap gua pulang. Ada apa ribut-ribut? Ini mama, si Mbak Putri kesurupan. Astagfirullah, cepat kita bawa dia. Bawa kemana mama? Kita bawa dia ke rumah sakit Pertamina. Mau dia apain? Ada orang kesurupan dibawa ke rumah sakit. Mau diinfus air zam-zam, mau diapain? Ada apa dengan kami? Banyak hal yang gua rasakan, banyak yang aneh di Indonesia, hubungan cewek sama cowok. Gua kasih tau aja sekarang ya, gua 7 kali nembak cewek, gua 9 kali ditolak. Kenapa -2? Karena gua pernah, sebelum gua nembak cewek ini, baru gua mau nembak, gua ditolak duluan. Kejadian pas di SMP, ceweknya lagi beli batagor, dia lagi milih batagor mana yang bagus. Gua beli dus-dus di awal gitu kan, batagor yang bagus. Gua datang dari belakang gitu kan, gua tepok pundaknya, ceweknya nengok, jadi gini, gue mau ngomong sesuatu sama lo. Ngomong apa? Lo mau? Tunggu dulu. Kenapa? Kalau mau nembak gue nggak mau. Lo mau ngomong apa? Nggak, itu batagornya bagus dah. Teman gue bilang, Radit, lo tuh goblok. Cara nembak cewek yang bener itu lo bawa dia ke Dufan, men. Ke Dufan. Akhirnya gue bawa cewek ini ke Dufan, namanya Andin. Waktu itu gue kelas 1 SMA. Tapi seharusnya gue tahu, gue kalau mau bawa cewek ke Dufan, gue harusnya tahan naik wahana-wahana di Dufan. Gue lemah. Gue naik istana boneka aja muntah gue. Ini dunia kita. Hentikan perahunya. Gue berharap hari itu kita nggak naik halilintar, karena itu yang paling serem. Begitu masuk Dufan, tahu ya si Ani bilang gini, ayo kita langsung naik halilintar. Mampus gue. Itu halilintar lagi rusak. Itu jalan depan kita jalan. Oke, kita ngantri. Gue ngantri, gue deg-degan. Tahu nggak, hari itu gue bersyukur, gue konten. Karena pas lagi gue ngantri, ada papan yang kalau tinggi Anda tidak segini, tidak boleh naik. Tinggi gue agak sedikit lebih tinggi, jadi gue jalan menaiki papan itu ala tori-tori, gue begini. Aku nggak nyampe bego, nyampe. Gue duduk di halilintar, deg-degan, tapi tidak ada suara dari Andin. Gue cek ke sebelah, Andin diam aja. Kok kamu diam? Saya tadi takut. Aku takut. Kamu takut? Iya, aku takut. Ya udah. Sini biar aku pegang tangannya. Gue pegang tangan Andin, dia bilang, kok kencang banget. Gak apa-apa. Kita bakal mati. Karena gue ada Dedika, terima kasih sama.